Sudah gue bilang juga apa, hari ini saya tegaskan bahwa kondisi market global sedang on the way menuju crash, menuju kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Sejak 2 tahun lalu, tahun 4 Oktober 2021, saya sudah bisa melihat bahwa kejatuhan besar itu akan terjadi. 2022, waktu suku bunga naik pertama kali, sempat sudah ada riak untuk kejatuhan pasar keuangan besar akan terjadi, tapi sama fund manager bandar diangkat rebound kembali. Dan tahun 2023 ini, tepat di bulan Mei, hari ini tanggal 17 Mei 2023, inilah starting point-nya. Hari ini poin puncaknya, sinyalnya bahwa kejatuhan pasar keuangan dunia itu akan terjadi mulai dari hari ini dan hari-hari berikutnya sampai akhir Mei dan Juni. Paling dalam akan terjadi di bulan depan, Juni 2023. Kenapa bisa begitu? Ya, udah pasti karena memang harusnya harga-harga saham dunia ya yang selama ini Dow Jones, Nasdaq yang ada di Wall Street, di seluruh dunia, di bursa Eropa itu sudah sangat tinggi. Dan harga tinggi yang sekarang ini itu sama dengan harga di tahun 2021. Ini saya kasih logika kepada Anda, ini sudah saya bicarakan di konten-konten saya sebelumnya bahwa logika yang aneh, nggak masuk akal ya. Di saat ya, jadi dari dulu itu hukum yang berlaku, sistem yang berlaku itu kalau hukum teori ekonomi itu kalau suku bunga rendah ya, waktu suku bunga Amerika Serikat ya. Kenapa patokannya? Karena Amerika Serikat masih ekonomi nomor 1 dunia dan Amerika Serikat adalah belanja terbesar di dunia, jadi masih ekonomi nomor 1 di dunia, GDP terbesar di dunia. Ekonomi Amerika sangat berpengaruh, menjadi barometer terhadap ekonomi global di seluruh dunia karena nilai tukar atau uang US dollar itu sebagai dulunya ada 74% cadangan devisa dunia. Nah, sejak pandemi sampai sekarang sudah menurun sekitar 54% cadangan devisa dunia. Tetapi kedepannya akan kembali naik lagi menjadi yang menguasai, mendominasi cadangan devisa dunia. Nah, Amerika menjadi barometer cadangan devisa dunia. Jadi, indeks saham Wall Street sejak suku bunga Amerika Serikat dipangkas serendah mungkin sejak era lockdown pandemik itu 0,25%, ya. Suku bunganya 0,25%, indeks Dow Jones sampai ke 38.000, ya. Rata-rata normalnya 33.000, 38.000. Nah, logika ini. Nah, sekarang suku bunga Amerika Serikat tahun ini 2023 ya, Mei dinaikin, yang terakhir sudah 5,25%. Indeks harga saham Dow Jones Nasdaq itu masih sama dengan 2 tahun lalu pada saat suku bunga 0,25%. Ya, Nasdaq masih 13.000, Dow Jones masih di level 33.000. Tidak ada bedanya dengan di tahun 2021. Indeks harga saham gabungan Nasdaq dan Dow Jones sama. Ini pertanda apa? Sesuatu yang tidak boleh ada keseimbangan seperti ini. Di saat suku bunga yang sudah tinggi 5,25%, dan biasanya sering kalau Anda lihat kejadian-kejadian, Anda bisa kilas balik ya, Anda cek sendiri bahwa setiap ada kejadian market crash itu di saat suku bunga di atas 5%. Nah, suku bunga Federal Fund Rate Amerika Serikat sudah 5,25%. Jadi tanda-tanda crash itu sudah di depan mata. Dan bulan Mei ini, tanggal 17 Mei ini, hari ini itu starting point-nya. Ini saatnya, ini peluangnya.
bahwa crash itu akan terjadi. Di saat crash terjadi, itu peluang bagi Anda yang trading di futures market. Makanya saya selalu mengatakan kepada Anda semuanya, peluang terbesar di saat ketidakpastian ekonomi, di saat ekonomi hancur-hancuran, itu di mana? Di futures market. Tidak ada yang lain di luar sana, saya jamin. Bisnis real akan mampus, akan susah, akan kelimpungan. Anda mau bisnis real karena suku bunga sangat tinggi, ya. Karena daya beli menurun. Cina aja sudah mampus dengan ekonominya sudah 0,1%. Ya, deflasi, ya, sudah sangat menurun. PMI-nya sudah di bawah 5, sudah 49%. PMI manufakturnya berarti tandanya sudah kontraksi ekonominya, tidak ekspansif lagi. Maka makin terpuruk Cina, maka Indonesia, bursa ini saya selalu mengatakan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia itu nantinya akan jatuh dalam ke level 3.588. Catat, sudah banyak video saya sebelumnya tentang 3.588 itu di tahun lalu, di bulan Mei juga tahun 2022. Dan itu pasti terjadi. Logika itu pasti terjadi. Tidak bisa Anda pungkiri, tidak bisa Anda menjauh dari kejatuhan pasar keuangan dunia itu. Harga-harga itu harus terdiskon. Resesi panjang di Amerika Serikat, bahkan dampaknya menjadi resesi global, itu wajib harus terjadi. Tidak bisa lari dari kenyataan ini. Harus terjadi. Inilah logika ekonomi. Inilah atmosfernya. Inilah kondisi-kondisi yang memang harus terjadi. Anda tidak bisa lari dari situ. Jangan ada opini lain daripada ini. Opini yang kagak masuk akal. Seperti hari ini banyak sekali harga emas sudah jatuh. Memang harga emas itu harus jatuh. Kalau resesi terjadi, orang itu kekeringan likuiditas, harga emas itu harus jatuh. Itu logika. Logika yang benar. Yang benar-benar hanya di channel Roh TV ini. Di channel yang lain itu bicara nggak masuk logika. Dia bicara nggak pakai dasar. Pokoknya apa yang lagi hits, lagi rame, lagi viral tentang pelemahan dolar, dia bicara tentang pelemahan dolar. Ikut-ikutan, ikut rame aja gitu. Orang yang bicara sendiri kagak ngerti apa-apa tentang ini. Tentang ilmu ini kagak ngerti dia. Dia hanya ngomong berdasarkan yang viral. Supaya apa? Viewernya banyak, banyak ditonton orang. Itu aja. Peduli amat sama yang nonton. Bagi dia, yang penting gua kasih konsumsi berita-berita yang disenengin oleh orang-orang di seluruh dunia. Ya kalau Anda yang nonton juga tidak mengerti, maka terjadilah penyesatan. Harus kita bicara apa adanya, kita mengedukasi yang benar. Bahwa harga emas itu tidak mungkin naik. Bank of America, Anda tahu itu bank-bank besar itu, mereka itu, sudahlah, Anda nanti di sesi berikut saya kasih tahu kepada Anda. Anda jangan mengikuti cara-cara seperti itu. Tidak mungkin harga emas itu akan tembus di saat kondisi orang itu lagi susah duit. Masa ngapain orang harus membeli emas? Ya. Komoditi itu semua akan jatuh harganya. Jadi kalau emas, kalau dikatakan Bank of America emas itu, harga emas dunia akan tembus 2.200 per troy ounce, itu dia sedang bermimpi. Apalagi diikuti oleh YouTuber di Indonesia yang pakai ilmu tingkat tinggi sampai di langit-langit, ya. Ya. Mengatakan bahwa akan ke 2.300, 2.400. Apalagi, lebih gila lagi. Bahwa indeks US dollar akan jatuh karena default bayar utang, maka US akan melemah sampai ke level 97. Nah, itulah orang yang bicara sendiri walaupun ilmunya tingkat tinggi nggak ngerti yang sebenar-benarnya. Suku bunga Amerika sudah 5,25%, wah itu akan terjadi kehancuran ekonomi.
ekonomi akan melambat di seluruh dunia. Ya, karena akan ada dampak dari suku bunga tinggi itu. Cost of fund. Biaya investasinya jadi mahal. Maka itu mengganggu cash flow, mengaruhi usaha. Kelancaran usaha, ekspansif usaha itu akan jadi terhambat. Dan juga daya beli jadi ditekan turun. Memang tujuannya untuk daya beli menurun. Lah kalau tujuan dari suku bunga tinggi untuk daya beli menurun, logika, maka pasti dampaknya adalah output berkurang karena income juga berkurang, pendapatan dari perusahaan juga berkurang, dan lain-lain semua, ekonomi pasti menurun. Logikanya resesi akan terjadi. Maka kalau resesi akan terjadi, maka harga saham itu logikanya harus terdiskon harganya. Bukan Dow Jones masih 33.000, Nasdaq masih 13.000. Gila ya. Nggak mencerminkan harga saham itu, mencerminkan real yang terjadi perusahaan-perusahaan itu, kondisi keuangan dari perusahaan itu. Jangan lari jauh dari underlyingnya. Itu logika ya. Tolong belajar yang benar di sini. Maka udah pasti harga saham bursa efek Dow Jones, Wall Street, Nasdaq ya, Dow Jones, Nasdaq, dan segala macam di seluruh Eropa, dunia, termasuk indeks harga saham bursa efek Indonesia itu akan jatuh dalam. Dow Jones itu akan menuju ke 18.000 dan 16.000. Udah pasti ke 16.000. Dan Nasdaq itu udah pasti ke level 5.000. Itu sudah saya buat video ini di bulan Juni 2022. Anda cek, Anda scroll aja video saya. Sudah lama saya berdiskusi tentang itu. Akan terjadi Nasdaq di level 5.000. Nah, ini kisi-kisi buat Anda. Ini peluang. Bagi Anda yang investor besar, ini kesempatan Anda. Kalau yang kecil-kecil ya nggak ada gunanya ya. Walaupun dapat kisi-kisi seperti ini, tidak ada manfaat buat kantong Anda. Tetapi Anda yang investor besar minimal 100 miliar, ini kesempatan Anda kaya raya. Di peluang yang saya beritakan ini, yang saya kasih peluang kepada Anda ini. Euro akan kembali jebol itu paritas terhadap US dollar. Pound sterling akan membuktikan bahwa tahun 2023 ini dia akan menembus satu paritas terhadap US dollar. Ini peluang. Dan satu lagi, komoditi. Kalau resesi itu terjadi, maka harga komoditas utama, ya, penggerak ekonomi adalah oil, minyak. Harga minyak dunia itu akan jatuh karena logikanya kalau resesi permintaannya akan berkurang. Maka harga minyak itu akan terjun bebas ke level 30-an US dollar per barrel. Tetapi yang saya sudah katakan di video saya sebelumnya di awal atau akhir April atau awal Mei itu bahwa harga minyak mentah dunia WTI itu akan menuju ke harga 57 US dollar per barrel di akhir Mei ini. Sudah tinggal 2 minggu ini. Dan itu bisa terjadi. Semua apa yang saya bicarakan, kisi-kisi peluang ya tentang investasi di channel ini, semua akan menuju kenyataan dan benar. Harga emas dunia itu ke depannya ya. Harga akan setelah gonjang-ganjing ini terjadi, krisis kejatuhan pasar keuangan dunia terjadi, crash besar terjadi, resesi global terjadi, maka harga emas itu ditinggalkan. Harga emas itu akan menuju ke level 1.450 US dollar per troy ounce. 1.450 US dollar per troy ounce. Dan harga minyak akan menuju ke 57 US dollar per barrel. Nah, Anda akan buktikan, karena ini saya sudah bicarakan di konten saya sebelumnya. Saya membantah apa yang diprediksi oleh Bank of America sama YouTuber yang ilmunya tingkat tinggi itu. Nah, jadi Anda bisa melihat bahwa siapa yang paling benar di sini. Ya. Nah, tergantung Anda gitu. Anda masih tetap edukasi di sana terus ya, apa di sini. Nah, peluang bagi Anda itu yaitu tadi yang saya kasih tahu ke Anda di hari ini adalah
pembalikan arah luar biasa untuk menuju market crash yang tidak bisa dihindari lagi. Tadi malam pertemuan waktu Indonesia ya, jadi ada waktu Amerika pagi siang ya, pertemuan antara Joe Biden dengan Kongres, belum ada kata sepakat tentang naiknya plafon kredit untuk membayar segala macam utang-utang mereka. Takutnya utang negara Amerika default. Pasti pada saat pertemuan terakhir keputusan itu menjadi akan disepakati, dan default itu tidak akan terjadi. Mau default terjadi dan tidak, tetap resesi global terjadi, kejatuhan pasar keuangan dunia terjadi. Karena itu memang sudah alurnya. Ya. Nah, terserah Anda mau dapatkan peluang ini atau tidak. Yang jelas peluangnya hanya ada di futures market yang selalu saya kasih ke Anda. Ya. Nah, ada email di bawah ini, Anda bisa email saya. Saya akan bantu Anda dalam trading di futures market supaya Anda bisa mendapatkan profit yang maksimal. Tapi dengan syarat Anda harus bergabung dengan link broker yang saya sudah sediakan ya di deskripsi video di bawah ini. Anda email saya. Nah, bagi Anda yang sudah trading futures, ya, trading forex, trading indeks saham, trading komoditi, ya, contract driven, ya, di perusahaan-perusahaan, broker-broker yang kagak jelas. Kagak jelas itu berarti mereka tidak berizin dengan pemerintah Indonesia, mereka tidak dalam pengawasan Bapepti dan OJK. Berarti mereka adalah perusahaan gelap, perusahaan tipu-tipu, perusahaan yang siap memakan duit Anda dan bawa kabur ke negeri anta beranta. Anda tidak tahu perusahaan itu di mana, Anda hanya tahu perusahaan ini di negara ini. Tapi itu hanya label yang ditulis di website. Anda berhubungan dengan email, dunia maya, dunia kagak jelas. Ya, bagi anak-anak milenial, anak-anak baru itu senang sekali hal-hal seperti ini. Ya, kalau Anda cuma duit receh ya di bawah 5 juta ya nggak apa-apa, dikasih loss dibayar. Tapi kalau Anda sudah investasi di atas 100 juta ya Anda siap nangis darah. Anda profit banyak tidak dibayar. Ini banyak kejadian. Ya. Pernah saya alami dan teman-teman saya. Jadi apalagi Bapepti sudah mengatakan bahwa Bapepti angkat tangan dengan kondisi-kondisi yang terjadi nanti jika Anda di perusahaan-perusahaan broker-broker yang kagak jelas tidak berizin dengan Bapepti. Bapepti tidak memediasi itu. Ya jelas, Bapepti juga tidak tahu mereka di mana di dunia anta beranta. Jadi Anda jangan ceroboh ya. Jadi orang yang bijak ya. Itu uang itu bukan kertas. Jangan Anda sembarangan gitu. Uang Anda berani banget ya. Anda itu jiwanya, nyalinya luar biasa di perusahaan broker kagak jelas, Anda berani. Mentang-mentang karena ingin dapatkan fee yang murah ya, tidak bayar fee dan lain-lain ya, Anda masuk ke dalam mulut buaya. Itu yang terjadi, mereka memang memancing Anda dengan pemanis-pemanis seperti itu supaya mereka bisa hap uang Anda gitu. Jadi oranglah yang pintar, yang cerdas, jangan yang pelit bayar fee tetapi Anda duit hilang. Pilih yang mana? Broker-broker yang dalam naungan Bapepti aja masih banyak yang kagak jelas. Apalagi yang tidak dalam naungan Bapepti, lebih kagak jelas lagi. Itu logika. Ya. Kalau di dalam naungan Bapepti masih ada mediasinya, masih ada yang mengatur, yang mengawasi. Kalau ini kagak jelas. Tempat aja kagak tahu. Anda berhubungan bukan dengan manusia, dengan email, dengan hantu. Logika ya, pakailah otak ya. Jangan asal biaya murah terus uang Anda hilang. Oke, itu edukasi yang saya kasih gambaran kepada Anda. Semua pilihan di tangan Anda. Anda mau yang kagak jelas, silakan. Kan yang nangis darah kan Anda, bukan saya. Jadi tidak ada manfaatnya buat saya. Saya hanya edukasi kepada Anda. Tetapi saya sarankan kepada Anda adalah broker Bapepti. Broker yang berizin dengan pemerintah. Supaya Anda itu
aman. Itu aja. Oke. Nah, peluang ini adalah peluang yang sangat luar biasa di bulan Mei ini. Karena di bulan Mei itu selalu bulan-bulan yang rawan ya bagi komoditi, bagi bisnis dan investasi. Ya. Jadi ini ada peluangnya di futures market. Seperti yang saya sudah katakan kepada Anda bahwa harga-harga komoditi itu pasti anjlok, pasti drop. Karena suku bunga federal fund rate sudah 5,25%. Tapi semua kembali kepada Anda. Anda lebih percaya bahwa harga emas akan naik, kondisi ekonomi akan membaik, saham akan naik, terserah Anda. Anda simpan video ini untuk Anda membuktikan nanti siapa yang paling benar untuk layak Anda percaya di kemudian hari. Sukses untuk Anda.